Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 5 Januari 2024. Ya, teman-teman, untuk hari ini ISG-nya cetak rekor baru lagi ya. Cetak rekor baru lagi, new high untuk ISG-nya. Saya akan membahas market dan saham untuk hari ini, teman-teman. Baik teman-teman, sebelumnya saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman yang baru subscribe channel MS Trade. Saya sampaikan bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Kita masuk ke bahasan ISG ya teman-teman. Hari ini ISG-nya bisa cetak new high lagi ya teman-teman. Cetak rekor baru, akhirnya ISG new high lagi ya. Seperti yang udah saya bahas di sebelumnya bahwa ISG-nya kemarin niat banget untuk bergerak naik ya, dan dalam kondisi seperti itu yang sering saya sampaikan bahwa pendorongnya ini adalah saham-saham dari sektor perbankan. Hari ini ISG-nya memang sentuh new high di 7403, walaupun kalau kita lihat closingnya dia kurang bagus ya. Di weekly akan memberikan informasi kita secara jelas. Tulisannya udah berpindah ke sini ya. Kalau kemarin di sini 7377, sekarang di 7403, rekor baru dari ISG. Nah, ISG-nya sebenarnya hari ini bisa kenceng naiknya, tembus rekor baru 7403. Ya, 7403 kalau dari close-nya berarti ya sekitar 50 poin dari titik sekarang. Sebenarnya kenaikannya tinggi. Namun kalau kita lihat saham penggerak bursa ya, 20 sekitar 20 besar saham penggerak bursa hari ini yang mendorong naik atau menjaga IHSG itu hanya perbankan teman-teman ya. Jadi IHSG-nya closing 0,12 turun 9 poin. Ini kalau tidak dijaga oleh saham perbankan ini turunnya bisa dalam. Walaupun cetak rekor baru, namun demikian karena pemberat indeks hari ini banyak ya. Jadi di video-video saya sering saya sampaikan, ini satu hafalan saya, street knowledge, bahwa ketika banking manggung atau naik, big four banking manggung, biasanya brand, TPI, AMMN ataupun mover yang lain itu nggak bergerak. Begitu pula sebaliknya ketika brand AMMN, TPI itu bergerak, bankingnya seperti kemarin tidak bergerak. Ya itu memang hafalan saya ya teman-teman, cukup presisi. Walaupun tidak pasti, namun cukup membantu. Nah, kondisi hari ini Big Four bankingnya dia menjaga indeks ya, penjaga indeks. Kalau nggak dijaga, turunnya lebih dalam lagi. Nah, saat ini brand TPIA ya, Telkom, BRPT, terutama yang turun dalam BRPT, brand maksud saya, dan TPIA serta AMMN, walaupun AMMN nggak turun, itu mungkin bisa menjadi perhatian teman-teman ya. Apakah ini saham akan lanjut turun ataukah nanti bergantian menjadi pendorong indeks ketika banking ada take profit seperti itu. Nah, ini masih Januari ya, baru awal-awal Januari, minggu-minggu awal Januari. Apakah Januari efek masih berlangsung dalam beberapa hari ke depan? Kita akan pantau aja ya teman-teman. Yang pasti di Januari ini memang biasanya terjadi rekor-rekor baru. Saham-saham juga bukan dari 1-2 sektor saja, tapi dari banyak sektor-sektor yang lain pun juga ikut bergerak. Nanti akan saya bahas saham-saham apa aja yang juga ikut bergerak. Baik, kita lihat dulu untuk kondisi regional hari ini. Kemarin tanggal 4 untuk Amerika ya. Kemarin malam masih mix ya, 0,03, 0,5, 0,34. Asianya juga mix, untuk Eropanya juga masih pada turun ya, masih pada turun. Baik, kita lihat berikutnya nih untuk harga komoditas ya. Crude oil, kita lihat sekilas saja apakah ada perubahan signifikan pada harga komoditas. Crude oil memang ya mengalami rebound dari dasarnya ya, 70 sekian. Kemudian coalnya masih tetap, natural gasnya ini yang rebound ya teman-teman. Saham-saham terkait energi bisa diperhatikan
Emas masih di kisaran 2038 atau mengalami koreksi retracement pullback. Kemudian palm oil ya rebound dari dasar ya di sekitar 3681 ringgit. Kemudian untuk tins masih dalam rentang gerak yang sama, nikel juga. Jadi komoditas sebenarnya nggak ada yang terlalu signifikan. Mungkin yang teman-teman perhatikan terkait energi saja, yaitu saham-saham terkait crude oil dan gas ya, gas lah seperti itu. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan bahasan terkait saham, namun hari ini sepertinya nggak banyak ya. Kalau bisa besok akan saya bahas lagi juga. Ya teman-teman, overall sektor kita lihat dulu ya. Ini beberapa yang bergerak itu sektor coal, kemudian ada beberapa saham-saham otomotif ya. Oke, kemudian beberapa saham yang biasa saya pantau pada turun ya. BRPT Brand TPIA turun, namun Excel masih naik ya. MMN, SMDR, Raja, IMAS ya. Ini masih pada bergerak naik. Bagaimana kelanjutan pergerakannya? Hari ini secara umum nggak banyak ya sektor yang naik. Jadi sebagian besar adalah sektor-sektor ini pada turun. Saya udah memfilter beberapa saham untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, yang pertama untuk saham yang kita bahas adalah Gajah Tunggal. Beberapa hari yang lalu saya bahas Gajah Tunggal, ini ada satu trend channel ya. Trend channel boleh dibilang 3 hari yang lalu dia rebound dari supportnya. Dia naik dari supportnya di kisaran 1030. Dan kemarin saya sampaikan bahwa Gajah Tunggal saya kemarin miss ya, saya nggak ikut. Tapi hari ini saya ikut ya, walaupun agak-agak khawatir karena udah ketinggian, namun demikian saya ngelihat ada resisten di 1415 di mana saya juga pernah masuk dulu di sekitaran di sini ya, di atas ini, tapi cukup waspada karena dia cenderung turun dan kemudian saya buyback lagi, saya buang dulu buyback di sini. Buyback di sini ternyata masih kurang bagus dan turun lagi dan saya buyback di bawah dan saya buang di sini. Jadi untuk saham ini tradingan sifatnya jadi agak waspada. Saya hari ini masuk berapa kali ya, sekitar 2 kali untuk saham ini. Dan untuk resistannya teman-teman bisa perhatikan sekitar 1350 sampai 1415 untuk Gajah Tunggal. Kita cek dulu bahwa untuk asingnya Gajah Tunggal hari ini masih masuk terus ya. Dan untuk volumenya 2 hari ini boleh dibilang cukup besar ya untuk Gajah Tunggal. Intraday-nya Gajah Tunggal kita akan cek. Oke. Ini imbang ya, 50-50, artinya tidak ada yang signifikan antara buyer yang buy at over dan seller yang sell at bid. Jadi imbang, tidak ada yang signifikan. Ini untuk tambahan informasi untuk teman-teman terkait saham Gajah Tunggal. Baik, kemudian saham IMAS ya, hari ini naik dengan volume. Asingnya sih memang masuk tapi cukup kecil ya. Oke, nggak apa-apa, ini juga cukup sering, saya hari ini juga masuk di IMAS ya teman-teman. Oke, untuk IMAS, oke saya akan updatekan dulu untuk kondisi IMAS ya, pergerakan dari saham IMAS. Oke, saya akan tarik dulu, ini tren saham ini naik, jadi saya ambil resistannya dia ya. Nah teman-teman bisa perhatikan bahwa resistan IMAS hari ini belum mampu dilewati 1680 ya. Sekaligus nanti ada MA 200 di 1750 dan resistan sebelumnya 1817 ya. 50 retracement-nya sekaligus resistan candle sebelumnya 1838, 1840 bisa teman-teman perhatikan untuk IMAS. Asingnya tadi udah saya bahas. Nah, kondisi intraday dari IMAS hari ini bagaimana? Langsung kita cek. Ini IMAS teman-teman ya. Imbang ya, masih 49 sell at 49 buy at over dan 51 sell at bid. Jadi tidak ada dominasi antara buyer sellernya ya. Ini imbang aja hitungannya untuk IMAS ini. Jadi masih walaupun hari ini naik tapi masih belum cukup lega ya, saya masih belum cukup santai. Karena di sini dari tape readingnya buy at over-nya maupun sell at bid-nya masih imbang. Baik, kemudian adalah Excel ya teman-teman. Excel hari ini ya boleh dibilang bergerak sedikit saja, namun overall masih ya menunjukkan kemampuan bertahan dia di sekitar EMA 200, dekat-dekat 2110 ya. Untuk Excel apakah dia kedepannya akan mampu?
Nah, untuk volume sudah cukup terbentuk sebenarnya, dan untuk asingnya hari ini untuk Excel-nya besar masuknya ya. Untuk asingnya hari ini besar untuk Excel. Kemudian intraday-nya dari Excel kita lihat. Oke, intraday-nya imbang aja 48% sell at bid, buy at offer 48% dan 52 sell at bid. Jadi tidak ada dominasi antara buyer dan seller ya. Baik, kemudian saya sampaikan kemarin saham yang mungkin teman-teman bisa pantau karena perulangannya cukup rutin ya. Ini adalah MTEL. Kemarin saya sampaikan perulangannya cukup rutin. Mungkin teman-teman bisa lihat di weekly-nya perulangannya cukup rutin, dan hari ini dia hampir sentuh di mid band dari trend channelnya, dan ternyata di area tersebut yang merupakan support ya. Mid band dari trend channelnya itu dia mengalami rebound ya. Ini kemarin saya minta teman-teman untuk pantau bagi yang tertarik karena polanya ya seperti ini ya. Polanya cukup rutin dan cukup sering ya untuk MTEL. Kita lihat sayangnya untuk asingnya masih kuat sell-nya ya teman-teman. Jadi mungkin diperhatikan saja dulu untuk asingnya masih kuat jualannya di MTEL. Kita lihat ini untuk cara memakan sahamnya hari ini itu dominan buy at offer ya. 61% beli di offer atau ajar kanan ya, terutama jelang closingnya. Baik, kemudian kita cek MDKA teman-teman. MDKA kondisinya asingnya masih net sell, harga naik masih cukup oke didorong volume, tapi asingnya justru keluar untuk MDKA teman-teman. Jadi MDKA ini memang dekat dengan 50 retracement, separuh trennya, dan dia hari ini closingnya bisa di atas 50 retracementnya dia ya. Jadi karena sudah sampai di 50 retracement, saya akan coba untuk menarik trennya, tapi sepertinya ini memang downtrend banget ya. Oke, saya coba tarik Fibonacci-nya. Apakah ada, memang jauh banget ini trennya yang turunnya dia. Oke, nggak apa-apa, saya tarik dari sini. Belum ya. Jadi belum bisa tarik dari sini. Jadi coba saya bersihkan dulu. Oke, saya bersihkan dulu. Saya tarik dari yang lebih dekat lagi. Nah, ini bisa. 50 retracement udah dilewatin. Saya yang hijau itu nggak saya hapus ya. Oke, lalu saya naikkan dikit dan saya ambil ininya, ambil swing low swing high di sini. Karena bisa lewatin 50 retracement hari ini di 2770, maka the next targetnya di sekitar EMA 200 teman-teman. EMA 200 tuh di sekitar 3195. Namun demikian ada resistan nanti di 2920 untuk MDKA ya. Asingnya masih net sell ya, masih banyak net sell, jadi teman-teman mungkin harus berhati-hati juga. Kita lihat intraday-nya dari MDKA. Oke, sekarang ya nggak ada yang signifikan, 52% buy at offer. Jadi tidak ada yang signifikan banget buyernya yang beli di offer. Oke, baik, ini saham kemarin saya bahas juga beberapa hari ini, Breeze ya. Sebenarnya Breeze ini bagus hari ini. Jadi kemarin ketika dia bisa lewatin 1820, kemarin lanjut, hari ini lanjut, namun sayangnya closingnya hari ini yang nggak bagus ya. Nah, ini coretan kemarin, coretan beberapa hari lalu. Yang harus diperhatikan adalah di sini 1820-an dan berhasil dilewatin. Dan kenapa untuk Breeze hari ini balik arah? Karena 1980 itu adalah merupakan 50 retracement, di mana di sini memang seringnya satu saham terkoreksi. Ya memang bisa ada tiga skenario ya ketika ketemu di EMA di 50 retracement, yaitu naik dengan volume, bila dengan volume kuat dia akan breakout, bila dengan volume kecil dia mungkin akan konsolidasi dulu, atau bila mungkin sell at bid-nya lebih besar dia akan terkoreksi di titik tersebut. Kalau kita lihat, kalau saya lihat ini masih testing resistan. Nanti mungkin beberapa hari lagi bila marketnya bagus bisa dilanjutkan ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu untuk Breeze dulu. Untuk kondisi asingnya 3 hari ini oke. Jadi naik dengan kondisi asing
yang net buy dan juga kondisi volumenya juga tinggi. Jadi confirm ya, inline tuh searah. Harganya naik, volumenya juga naik. Nah, ini harganya turun. Tapi teman-teman bisa lihat harga closing di 1.900 tapi average-nya di 1.915. Artinya per closing banyak yang jualan untuk BRIS. Coba kita lihat. Ya wajar ya, ini Jumat juga. Nah, ini tidak terlalu signifikan ya sebenarnya yang hajar kanan karena hanya 52% ya. Di awal, di gas, di akhir juga cukup tenang, tidak ada yang terlalu signifikan di antara saham-saham, di antara buyer dan sellernya. Baik, kemudian update dulu untuk saham-saham perbankan ya, karena memang perbankan dari kemarin merupakan driver market ya. BCA weekly-nya bisa tembus 9600 ya, berarti dia break new high. BCA tembus harga baru ya. BCA tembus harga baru. Kalau saham-saham yang all time high ini the sky is the limit ya, tidak ada resistannya. Settingnya adalah buy on weakness ya, buy on weakness. Apalagi perbankan ini ya, tren dari inflasi Amerika maupun Indonesia adalah terkendali ya, sehingga diharapkan suku bunga tidak tetap diharapkan suku bunga minimal tetap. Kalau turun mungkin masih butuh waktu ya. Perbankan ini adalah BCA. Ya, kita lihat asingnya solid lah, solid banget ini dari tanggal 14. Sebenarnya inilah yang sering saya sampaikan, kondisi saham-saham the real mover market ketika asingnya memang beneran masuk, inilah yang membuat saham ini memiliki power yang kuat ya, BCA. Kita lihat intraday-nya dari BCA di sini, BBCA. Dominan masih dominan ya, 68% buy at over. Jadi masih didominasi hajar kanan, buy at over. Baik, kemudian saham berikutnya adalah BBRI ya. Kita cek dulu BBRI. BBRI asingnya juga tebel. Sempat terjadi net sell, tapi hari ini udah net buy lagi. Volume juga cukup besar. BBRI juga tembus harga baru lagi ya. Tembus harga baru lagi. Nah, berarti settingnya adalah buy on weakness. Dan BBRI memang hari ini tepat di sekitar resistan 5850 dari trend channel lah. Udah saya bikinkan kemarin. Langsung kita lihat intraday dari saham BBRI ya. BBRI. Ini juga 53% buy at over, tidak cukup dominan. Ini intraday-nya memang masih lebih besar yang buy at over, tapi tidak terlalu dominan. Baik, kemudian BMRI juga break new high lagi. Jadi memang the real mover market memang saham-saham perbankan ya. Volumenya asing net buy-nya juga luar biasa besar. Naik dengan volume ya, simple banget ini. Di saat-saat seperti ini, saham seperti ini memang sangat mudah sebenarnya teman-teman. Sudah sangat jelas. Dan beberapa hari yang lalu juga saya sampaikan, tolong perhatikan ya, terutama BMRI ya. Masih signifikan ya, 64% buy at over, 38% sell at bid. Ini chartnya dominan terasa. Baik, kemudian BBNI hari ini terjadi take profit ya, tapi hasilnya masih masuk. Jadi harga average-nya 5645 tapi harga closingnya 5575. Artinya per closing ada yang take profit. Harga masih naik ya. Maksud saya dia naik masih dengan dorongan volume. Kita lihat dulu untuk BBNI. Nah, ini setelah tembus harga baru lagi terkoreksi. Jadi nanti ini akan menjadi referensi harga baru dari BBNI. Ini kalau dibuat ke harga yang dulu berarti di 11.500 ya, harganya di 11.500. Kemudian kita lihat intraday-nya dari BBNI ya. Nah, kalau kita lihat intraday-nya memang dia dominasi sell at bid ya, teman-teman, 67% sell at bid. Jadi mulai pada take profit ya, karena memang kalau dilihat harga dulu ini juga udah di 11.500 ya. Nah, ini
merahnya dominan ya. Oke, baik teman-teman, itu yang mungkin bisa saya sampaikan ya untuk teman-teman. Oh, mungkin saya tambah satu saham ya teman-teman. Kemarin saya bahas SMDR. Nah, kalau kemarin ada yang komen, hati-hati saham ini mungkin crispy gitu ya. Mungkin crispy maksudnya mungkin volatilitas tinggi. Memang benar volatilitasnya tinggi. Kalau teman-teman perhatikan pergerakannya hari ini pun demikian. Cuman yang ingin saya sampaikan bahwa bisa saja suatu saham dari downtrend menjadi turning ya kondisinya, dan semua saham yang turning itu kalau berasal dari downtrend pasti diawali dengan kenaikan ya. Mungkin beberapa fase seperti itu perlu kita cek. Kalau nggak berani mungkin kita nonton aja dulu atau mungkin beli sebagian. Sekali lagi disclaimer, semua yang udah saya sampaikan ini nggak ada kewajiban untuk membeli, karena kita trading dana sendiri, untung-untung sendiri, rugi-rugi sendiri, kira-kira begitu ya teman-teman. Ini sekedar insight dari saya. Jadi kalau teman-teman mencari jawaban di channel saya, apakah saya harus beli saham ini atau itu, enggak ada sama sekali. Ini semua murni dari insight saya yang saya share untuk teman-teman semuanya. Kenapa misalkan saya bahas SMDR seperti ini? Karena memang secara teknikal dia menarik ya. Secara teknikal dia menarik. Nah ini walaupun teknikalnya menarik, tapi kalau kita padu dengan asingnya masih net sell begini, memang kita harus bisa meramu informasi-informasi yang kita pegang, kita dapat tadi seperti apa. Apakah kita berani untuk masuk atau enggak gitu. Tapi setidaknya kalau ngelihat pergerakan harga yang cukup ini ya, mungkin setidaknya kita tes beberapa gitu. Nah mungkin kita bisa cek dulu ADX-nya untuk saham SMDR seperti apa. Ini adalah sebagian dari tools ini ya, penggunaan indikator yang saya gunakan. Jadi saya menggunakan ADX untuk memantau pergerakan tren dari suatu saham. Nah, dari sini kita bisa, atau saya bisa katakan ya, bahwa untuk SMDR ini secara tren dia udah bener ya. Kenapa? Karena hijaunya muncul di bawah dan birunya muncul di atas. Ini memang sudah saya set demikian. Kalau hijaunya di bawah, kemudian birunya di atas, ini berarti arahnya naik. Dan kekuatan naiknya diukur dari merahnya ini, momentum ya ADX. Perihal ini saya udah bahas cara menggunakan indikator ADX untuk membaca trennya. Karena biasanya memang ini lagging sifatnya karena muncul setelah harganya bergerak. Dan ini karena lagging sifatnya adalah konfirmasi setelah beberapa hari, kira-kira begitu. Nah kita lihat dulu intraday-nya dari si SMDR ya teman-teman. SMDR, oke. Oke ya, ini memang masih dominan dijual ya, 56% sell at bid. Oke baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk ISG-nya hari ini bisa cetak harga baru lagi ya. Untuk ISG-nya bisa cetak harga baru lagi dan pendorongnya masih sama ya, saham-saham perbankan. Namun demikian kalau kita lihat beberapa saham justru mengalami koreksi. Namun demikian memang koreksinya saham-saham yang beda sektor dari penggerak utama ISG hari ini itu bisa menjadi kesempatan teman-teman untuk membeli. Jadi beberapa saham yang terkoreksi ini menurut saya justru tertarik untuk melihat terutama yang sudah terkoreksi beberapa hari, karena retracement yang masih dalam batas wajar itu adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk mengkoleksi saham-saham tersebut pada harga yang lebih murah. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.